Assalamualaikum. Salam, Mbak. Ini Mbak Tata yang kemarin hubungi saya ya? Iya, Oke. Mbak Tata, menurut data yang saya ketahui, Mbak Tata ini mahasiswa yang semester 4 ya? iya, betul sekali. Oke. Apa sih kegiatannya Mbak Tata hari ini? Kalau hari ini saya nggak ngapa-ngapain sih, Bu, karena kan ada kelas santai. Jadi saya cuma belajar daring, terus habis itu, ini dia nanti ada rencana mau nyuci lagi, tapi nggak jadi gara-gara kan saya males gitu, kan banyak, akhirnya saya malah beli gitu. Terus kan sebenarnya bisa hari ini sendiri. Terus tadi habis kelas daring, saya langsung sini. Langsung sini. Iya, Oke, sangat bersemangat ya kesininya. semangat karena mau bercerita ya. Oke, bagus-bagus. Mbak Tata nih kan tadi suka kayak apa itu sempat laundry juga ya, kalau nggak sempat apa itu nyuci sendiri gitu. Iya, Itu kalau Mbak Tata laundry itu biasanya harganya berapa sih Mbak per kilonya gitu? kalau itu nggak tentu sih, Bu. Jadi kayak sampai alami ya, itu misal kalau banyak sekali itu malah lebih murah biasanya. Kadang saya waktu itu habis paling banyak ini 16.000. Tapi biasanya harganya cuma 9.000, 12.000, 8.000 gitu. Oh, murah ya berarti. Iya, Oke, tapi Mbak Tata masih nyuci tangan sendiri kan gitu? iya. Tapi tadi kan saya pikir gini kan, bukan mendung, terus nanti nggak kering kalau dijemur di dalam. Akhirnya saya mikir ya, terus kalau dia aja harus ibu yang bisa di sana, biar saya sendiri. Oke, itu laundrynya di mana Mbak? Di Ambara. Oh, mana? Dekat ya? Dekat sih, tapi ini kan naik motor. Oh, Ya, motor-motor iya banyak sih. gitu. Benar. Memang capek ya Mbak gitu. Iya, Oke, Mbak Tata gimana nih kabarnya? baik sih, alhamdulillah aku sudah mulai apa ya, mulai perkuliahan lagi kan, habis pulang kampung, jadi sebenarnya agak kurang semangat, Bu. Cuman karena di masa depan ya saya saya pikirnya jadi jalan aja deh, dinikmatin prosesnya. Nggak semua orang dapat kesempatan berkuliah kayak saya. Ya sih, benar banget yang nggak berkesempatan buat kuliah seperti kayak kita tadi. Betul. Oke, Mbak Tata tadi habis ada kegiatan apa Mbak kok bajunya rapi gini? Kebetulan tadi ada main sama temen gitu, terus saya pakai lagi bajunya. Ya oke nggak apa-apa. Main temennya sama teman Mbak Tata apa sama di rumah sendiri? Saya kebetulan di Malang ini di asrama. Oh, oke. Jadi kalau di asrama itu berarti ada jam terbatasnya gitu. Iya, betul. Jam setengah 10. Jadi kalau udah lebih jam setengah 10 dikaji. Oke. Kalau di kantin itu berarti nggak bisa langsung ya Mbak? Nggak bisa dong, karena saya di kos temen sih kalau dikaji. Oke. Mbak Tata berarti pernah di kantin gitu nggak? Bukan dikaji, saya udah kalau hanya ngacak soal ada apa atau ada apa gitu, saya udah hubungin teman, nanti aku ke kosku ya gitu. Oke. Bagus ya, apa itu kayak ada jam apa jam? Jadi kita kan nggak bisa pulang gitu. Iya, benar. Oke. Mbak Tata sebelumnya udah pernah melakukan eksperimen belum? Sudah itu. Sudah. Tapi konseling kelompok sih. Masih mau ya? Berarti yang itu dulu ya? Benar. Oke. Mbak Tata dari jurusan apa kan? Saya dari jurusan itu manajemen. Oh, manajemen. Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, oke. Angkatan 2023. Oh iya, batas semester 4 ya. Iya. Oke. Sebelumnya nanti saya jelasin apa itu kayak asas-asas dan apa sih yang harus kita perhatiin dalam sesi itu. Nah, jadi asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Tata tuh bisa menceritakan masalahnya Mbak Tata tuh secara luas pada ibu tanpa ada rasa canggung apapun. Nah, dan nanti ibu juga apa itu nggak akan membocorkan rahasianya Mbak Tata ke siapa-siapa, bahkan ke orang tuanya Mbak Tata sendiri. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan, yaitu Mbak Tata kesininya tuh atas paksaan atau dari diri sendiri. Mama dari diri saya sendiri. Oke, dapat informasinya dari mana Kak? Dari teman saya sih.
yang ketiga ada asas ketersediaan, yaitu Mbak Tata bersedia menceritakan semua masalahnya Mbak Tata dengan gamblang, dengan apa itu kayak nganggep itu sebagai kayak sahabatnya, teman curhatnya Mbak Tata gitu, yang bisa apa itu mengarahkan Mbak Tata lebih depan. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Dewi Septiani. Di sini saya akan menjadi mahasiswa sebayanya Mbak Tata yang akan mendampingi Mbak Tata selama 30 menit ke depan. Jadi Mbak Tata itu bisa memanggil saya itu Mbak, Ibu, Kakak, atau siapa aja senyamannya Mbak Tata. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, sesi konselingnya itu waktunya 30 menit ya Mbak, apakah cukup? Cukup. Oke, nanti Mbak Tata pernah ngajak kalau misal masalahnya Mbak Tata belum terselesaikan dengan baik, kita lanjutkan minggu depan ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, izinkan saya untuk mencatat masalahnya Mbak Tata ya Mbak, biar nggak kelupaan. Oke, sebelum sesinya dimulai, apakah Mbak Tata mau minum dulu atau ke kamar mandi? Enggak sih, Bu, sudah. Oh, sudah siap. Oke, silakan untuk bercerita Mbak Tata. Oke, jadi masalah ini kan sebenarnya itu bukan masalah yang besar gitu. Cuma kan saya kan nggak bisa cerita ke teman saya gitu. Karena kalau saya cerita ke teman saya itu pasti itu kayak dijudge gitu. Padahal kan ini kan semua orang kan nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi itu saya kan tinggalnya di Kediri ya Bu. Saya asalnya dari Kediri. Nah, saya tuh anaknya tuh kayak terkekang gitu loh. Jadi kayak kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya tuh kayak stres parent. Nah, karena kan saya kan juga nggak ada saudara yang kandung gitu kan, adanya saudara tiri tapi beda orang tua gitu, beda ibu gitu. Tapi kan nggak serumah. Jadi yang serumah sama mama kandung saya itu cuma saya doang. Jadi kan anaknya cuma saya tok. Nah, itu tuh menjadiin mama saya, menjadiin orang tua saya tuh kayak overprotective ke saya. Jadi mereka tuh kayak namanya saya tuh anak kecil terus nggak pernah mandang saya tuh udah dewasa, udah 20 tahun, udah 19 tahun ya. Yeah. Mereka tuh nggak pernah mandang saya tuh 20 tahun gitu. Jadi mereka tuh mandangnya saya tetap anak kecil. Dan itu kan menjadikan saya kayak nggak sama kayak saya seusia saya kan. Dan kan waktu SMA dulu tuh SMP, SMA tuh saya tuh mau main tuh kayak susah banget. Misal mau main malam-malam atau main siang atau sore gitu, itu kayak isinya tuh dipersulit gitu loh Bu. Padahal kan saya kan sebenarnya anaknya kan jujur, karena saya ada kondisi seperti ini, jadi saya tuh kayak nggak jujur gitu loh. Jadi singkat cerita aja, mama saya itu melarang saya main meskipun sama teman saya cewek, meskipun sama teman saya sekelas dulu tuh kayak gitu. Nah ini tuh menjadiin saya jadi bohong gitu loh Bu. Jadi nggak berani bilang mama kalau misalnya mau main ke sini ke sana sama ini sama itu. Jadi secara nggak langsung menjadiin saya pribadi yang nggak jujur sama orang tua gitu Bu. Nah, saya bingung kan, saya kan udah kuliah juga kan. Nah, kalau terus seperti ini tuh gimana? Aku juga udah pernah mengkomunikasikan ke orang tua kalau aku tuh udah besar, aku tuh udah waktunya main-main sama teman-temanku yang banyak. Cuman mama aku tuh sebenarnya kayak, alah kamu tuh masih kecil, nggak usah wes, nanti kalau udah besar itu kamu harus bisa menikmati masa-masamu sendiri. Dan bahkan waktu SMP itu saya ingat banget waktu SMP saya pernah dijelas teman saya, kamu nggak pernah tau main-main dengan temen-temennya. Terus dia, aku pernah kok, cuma kan aku nggak bilang orang tua aku. Berarti masalah, berarti aku masalah cantiknya macam itu kan. Itu sama teman saya sekelas ya. Dan itu kan beberapa tahun lalu ya kejadiannya, dan sampai sekarang tuh masih keingat. Berarti kan tandanya kan saya kan benar-benar sakit hati sama ceweknya dia ya. Nah di situ saya tuh jadi doktrin kayak bener nggak ya saya ngajak itu bener nggak ya saya ngajak itu emang sampai gini aja nggak boleh kesini nggak boleh situ. Dan makanya di kuliah ini pun saya tuh kalau misalnya mau main tuh nggak berani izin orang tua gitu. Jadi izinnya pasti ke teman dekat saya, waktu itu nggak sama yang lain gitu. Dari permasalahannya Mbak Tata tadi, Mbak Tata ini punya orang tua yang overprotective. Iya.
bahkan itu deket namanya deket sama Mbak Tata kan? Ya. Nah terus Mbak Tata tadi juga bilang dari apa itu dari permasalahannya tadi yang menyebabkan Mbak Tata apa itu orang tuanya kan nggak izinkan, yang menjadikan Mbak Tata tuh jadi anak yang apa tuh kalau mau main nggak jadi nggak jujur gitu ya, jadi kayak mau sama orang tua gitu. Nah pas Mbak Tata nggak jujur itu apa sih perilaku yang disebabkan oleh Mbak Tata dari perbuatan nggak jujur itu, apa yang Mbak Tata lakukan? Nah kan saya kan nggak mungkin main sama sahabat saya gitu doang ya, jadi saya main sama teman-teman yang lain, rame-rame gitu, terus dijauh dari rumah gitu kan. Kalau mama kan tau ya kan, kalau pulang sekolah main ya udah paling mampir-mampir di makan, mampir-mampir kemana gitu ke mall kan. Tapi karena saya kan nggak bisa, kalau misalnya berteman sama satu orang, saya kan juga mau teman sama orang banyak dan saya kan mau main sama teman yang rame-rame gitu. Nah, kadang tuh main terus saya tuh nggak bilang, jadi kayak bilangnya mau aku sama teman saya kan namanya Natania ya, nah aku sama Natania, nah aku sama ini, aku kesini ke rumahnya ini, tapi tuh sebenarnya tuh nggak ke situ, sebenarnya kita tuh main jual gitu kan, sampai kayak ke mana-mana gitu. Nah sampai kuliah pun juga berlanjut gitu loh mbak, bahkan saya tuh pernah dicari sama orang tua saya untuk kuliah. Untuk kuliah pun saya tuh main sama teman-teman gitu kan, di tempat yang gak ada sinyal, tapi saya tuh nggak ngabarin mereka, karena ya memang kalau misalnya ngabarin tuh nggak dibolehin, misalnya saya izin pun juga nggak dibolehin gitu loh. Makanya saya tuh pikir kayak oh yaudah nggak usah izin aja, izin pas balik aja gitu kan. Secara nggak langsung kan kalau pribadi saya seperti ini keterusan itu kan nggak baik juga kan. Nah, makanya saya tuh cerita ke mbaknya gimana sih cara ngatasinya, aku juga nggak bisa bilang sama aku lagi gitu mbak, udah kok aku tuh udah tahu kan sih, aku udah besar, cuman kayak yang depan saya gitu, saya tuh kayak anak kecil gitu loh mbak. Saya sangat memahami perasaan Mbak Tata ya, pasti di posisi itu juga nggak enak ya, apalagi kalau kita tuh yang dewasa, jadi kayak kita tuh perlu kebebasan dan mengeksplorasi semua hal gitu yang Mbak Tata larang ya kan, restu orang tua itu. Nah tadi kan Mbak Tata juga sempat nggak jujur sama orang tuanya gitu ya, itu nggak jujurnya tuh sama ayah atau sama ibu doang Mbak? Lebih ke sama mamanya sih. Kalau sebenarnya tuh kalau orang tua saya tuh yang netral tuh ayah, jadi kayak ayah tuh masih dikit-dikit ngebolehin walaupun ayah lebih overprotective, cuman kalau misalnya izinnya jelas pokoknya tuh ayah tuh ngizinin gitu loh. Nah dulu kan saya tadi kan sempat cerita kalau pernah ada kejadian saya dijalan orang tua saya gitu kan, karena orang tua saya khawatir ya saya tuh nggak on HP gitu. Terus itu pun jadi mama saya tuh jadi kayak terbuka pikirannya gitu loh, kalau misalnya ngebiarin anakku nggak boleh main, anakku jadi nggak bisa sama aku, jadi nggak bangun sama aku. Nah, sejak ada kejadian itu pun orang tua saya tuh kayak mikir oh berarti ya mungkin mikirnya tuh kayak anak ini udah besar, ini udah mulai bebas sendiri lah, dan saya jadi akhir-akhir ini udah kayak pamit gitu, maaf sama ini, jadi nggak mau kayak dulu. Oke, pas apa itu ada kejadian itu Mbak Tata itu sempat kayak hilang gitu, terus dicari sama kedua orang tuanya. Nah terus salah satu pihak dari keluarga Mbak Tata ini apa itu ngomong ke kedua orang tua apa sehingga orang tuanya itu bisa kayak oh ini anakku udah dewasa gitu. Iya, mungkin mama saya itu dimarahin sama om kayak kalau dibiarin tuh jangan sampai besok pun dia nggak berani izin gitu loh. Kalau misalnya saya dibiarin tapi saya izinkan, orang tua jadi tenang kayak udah jelas kemana sama siapa gitu kan. Nah semenjak dari itu saya tuh jadi kayak izin aku mau kesini ya sama ini. Nah jadinya kan mama kan jadi percaya kan mbak, jadi kayak nggak se itu dulu sih, nggak sekekang gitu, jadi kayak sekarang udah malah maksudnya hati gitu aja. Oke, sekarang berarti udah dikasih kepercayaan lebih sedikit ya? Iya. Oke. Tapi kadang suka masih bohong sih gitu. Oke, kira-kira penyebabnya apa Mbak? Kok bisa Mbak Tata masih bisa pulang padahal kan udah dikasih izin sama orang tuanya gitu? Kadang bohongnya tuh saya perginya mungkin mungkin bohongnya tuh kalau pergi ke tempat yang jauh-jauh dan rumah saya tuh nggak izin gitu. Kayak pernah kan mbak, saya tuh malam tadi itu pulang naik motor sama teman, saya tuh nggak bilang, tapi bener itu naik kereta gitu.
Dan itu kan bohong kan, kalau itu tak terus lama-lama kan juga nggak baik, nanti nggak tahu kan ada apa jualan atau ada apa gimana kan, yang susah kan juga orang tua saya. Makanya itu dulu tuh pernah saya main, nggak main sih, saya dari Malang sih kan kuliah kan, terus pulang ke gitu naik motor sama teman, tapi itu nggak bilang mama, jadi kayak naik motor sama teman tapi turunnya di stasiun kalau tak seru turun di stasiun biar ya dikira dari stasiun gitu. Makanya kayak aduh kalau yang juga itu nggak baik gitu loh, kan aku kayak nggak juga orang tua aku. Oke, baik-baik. Sebelumnya apa sih keinginan Mbak Tata dalam konsep ini biar lebih baik untuk kedepannya buat mengatasi masalahnya Mbak Tata ini? Mungkin saya pengen kalau saya tuh jadi anak yang jujur dan berani mengkomunikasikan ke orang tua yang sebenarnya. Kalau soalnya tadi, nah aku mau pulang naik motor sama temanku boleh ya, tapi pulang sama orang tua itu pasti kan kayak nggak boleh gitu, nggak, bingung harus gimana gitu. Oke, bagus ya Mbak. Apa itu kayak tujuannya Mbak Tata tadi pengen jadi anak yang lebih jujur lagi dan bisa mengkomunikasikan apa-apa dengan orang tua gitu ya Mbak. Ya. Jadi orang tua tuh gak gampang khawatir dengan keadaannya. Oke, bagus-bagus. Baik, tujuannya Mbak Tata kan pengen jadi anak jujur ya Mbak. Nah, apa sih yang ingin Mbak Tata lakukan itu biar jadi anak yang jujur dan bahkan tidak bisa lagi berbohong sama orang tuanya itu? Mungkin yang saya lakukan lebih berani terbuka lagi sih Bu, kayak misal saya mau pulang naik motor sama teman, saya harus berani ngomong. Kalau berani ngeliatin orang tua aja sih, terus misal saya mau main jauh sama teman tuh, misal jalan mungkin medan jalannya tuh kayak mengalihkan saya tuh jujur gitu, kayak misal nanti sebelum jalan bilang doain ya mas soalnya jalannya susah, nanti kalau misalnya aku udah on atau aku bilang itu berarti nggak ada sinyal, saya berani bilang gitu loh, nggak yang diem-diem terus bilangnya tuh ininya tuh habis baliknya gitu. Oke, apakah ada hal yang lain buat dilakukan? Apa itu kan Mbak Tata ini kan rantau kan? Iya. Rantau kan otomatis jauh dari orang tua. Nah, sebelum pergi jauh-jauh itu, apakah Mbak Tata juga mengabari juga? Sudah sih Bu, sudah mulai mengabarin kalau misalnya saya nggak pulang atau di kos temenan, ada acara gitu saya ngabarin aku di kos ini. Tapi kadang tuh saya tuh nggak berani ngabarin. Takut saya kalau di perantauan saya ngabarin tidur di kos temen, makanya tuh kayak gitu kamu bisa di mana? Padahal kan nggak bisa di apa, nggak bisa di ini, nggak bisa di itu kan. Nggak yang aneh-aneh gitu loh Mbak. Nah, takut saya tuh kepikiran gitu. Makanya sih kadang tuh nggak berani ngabarin. Oke, nggak berani ngabarin kalau ada di kos teman. Itu apa Mbak? Ya apa itu kok sampai namanya Mbak Tata kok nggak boleh nginep di kos teman, padahal itu kan sama-sama cewek juga. Mungkin juga nggak boleh sih Bu, cuman khawatir gitu loh kalau misalnya saya tuh udah bisa di mana sih kok pulang malam banget sampai kekunci gitu. Paling saya tuh khawatirnya kayak orang itu khawatir terus WA terus gitu. Oke, bagus ya untuk tindakannya Mbak Tata tadi, sudah ada kayak oh ini aku harus kalau mau melakukan kegiatan ini kalau mau main-main itu harus mengabari orang tua terlebih dahulu. Nah, beda dari Mbak Tata yang dulu-dulu itu, jadi kayak lebih ada kemajuan dikit ya Mbak. Oke, bagus-bagus. Sebelumnya dari cerita Mbak Tata tadi, apa sih yang harus Mbak Tata perbaiki dari diri sendiri itu biar lebih baik lagi ke depannya? Mungkin dari saya karena mengingat usia saya sudah 30 ya umur 19. Mungkin asal kalau udah dewasa harusnya saya tuh bisa lebih jauh gitu kayak kenapa sih nggak dikomunikasiin aja terus sama mama, nggak usah beli, nggak usah bohong, nggak usah takut gitu loh, kan juga kita kan udah bisa berkomunikasi sama orang tua atau di usia segini, jadi kita jadi bilang ya sebenarnya kan kita tuh nggak usah takut gitu. Tapi saya kadang tuh masih mikir aduh kok misalnya aku ngabarin sama mama jadi khawatir bilang terus kayak gitu, saya masih bohong gitu loh. Dan mungkin yang bisa saya lakukan ya tadi kayak mulai berani bilang kalau misalnya jelasin kalau aku harus bisa ada rapat di kosan terus, nah aku pengen kesini dulu sama temanku gitu, terus pokoknya ngabarin terus gitu.
ngabarin ya, jadi biar orang tuanya nggak bingung gitu. Oke, Mbak Tata kan tadi juga sempat kayak takut gitu ya, nggak terlalu jujur kan. Dan apa sih, kan kalau Mbak Tata jujur kan takut kalau orang tuanya nggak ngizinin gitu. Nah itu responnya gimana Mbak kalau orang tuanya semisal nggak ngizinin? Mungkin responnya adalah kayak mah aku mau kesini ya, terus orang tua tuh kayak gini, nggak usah lah, besok aja sama mama datangnya, kamu tuh kenapa sih kok sama temen kamu lagi kecil gitu, kayak kan bisa anak kecil gitu loh mbak, jadi kayak belum terlalu melimpahkan kepercayaan ke saya gitu. Oke, pas itu sih apa itu kan nggak diizinin gitu ya, itu apakah berulang kali atau sekali saja? Kalau dulu sih berulang kali, karena dulu kan mama kan kayak nggak percaya gitu kan, sejak ada kejadian yang saya dicari orang banyak itu kayak waktu itu emang nggak ada sinyal itu mbak, itu jadi dipercaya sama mama, kayak mama bilang gini nggak apa kemana-mana yang penting ngambilin gitu. Oke, jadi lebih ada kepercayaan lagi ya Mbak soal kejadian-kejadian itu. Oke, yang overprotective itu berarti yang ibunya Mbak Tata kah? Ayah sih sebenarnya, tapi kalau dalam bermain itu kan dari mama. Oke, eh, sebelumnya apa sih yang ingin Mbak Tata rencanakan apa itu buat lebih baik lagi ke depannya, biar apa itu, oh aku sekarang bisa jadi anak yang jujur nih dan nggak bisa bohong lagi ke orang tua, bahkan ada rasa takut gitu buat bohong gitu. Mungkin biar tadi sih benar-benar berkomunikasi gitu loh, jadi kayak lebih baik dikomunikasikan di awal daripada nanti di akhir kayak mama nyari terus ibu sendiri gitu. Oke, di komunikasi, di komunikasiin ya Mbak. Ya. Oke, kalau di komunikasiin kira-kira tuh bentuk komunikasinya kayak gimana Mbak? Yang Mbak Tata inginkan? Kayak misal nanti aku ada acara mungkin kayak di apa ya, mungkin daki gitu aja ya mbak, nanti aku bilang ke mama aku mau mendaki sama temanku, ma aku mau main ke sini, mungkin ma aku mau ke pantai sama teman-temanku, tuh saya tuh lebih kayak terbuka ke orang tua gitu, nggak yang belum berangkat terus dicari orang banyak gitu. Oke, oke, bagus-bagus ya kalau udah bisa memberikan itu. Nah, dari kejadian yang kemarin tuh, apa sih responnya dari kedua orang tua yang ada ini? Responnya yang pertama mungkin khawatir ya mbak, khawatir kalau misalnya anaknya kan nggak jadi hubungi. Nah semenjak ada kejadian itu tuh kayak orang tua tuh jadi mikir gini, oh anaknya udah besar, udah waktunya lah dia itu kayak nikmatin masa mudanya, tapi ya tetap terkontrol sama orang tua gitu, kayak yang bebas gitu. Dan kalau saya jadi ada pikiran kalau misalnya nggak apa wes kemana-mana pokoknya ngabarin lo ya, pokoknya bilang sama siapa di mana kalau udah sampai ngabarin gitu, jangan sampai malam-malam gitu. Oke, bagus ya dari ceritanya Mbak Tata tadi kalau udah bisa apa itu terbuka dari apa itu ke orang tuanya gitu. Oke, di sini saya mau beritahu nih Mbak Tata. Mbak Tata tahu nggak apa itu kayak quotes ini apa itu kalau kunci keriduan itu dari kedua orang tua. Pernah baca gitu, ya itu emang dari SD sudah dijelaskan sama guru bahasa. Oke, apa sih yang Mbak Tata ketahui tentang hal itu? Kalau tentang itu mungkin semua semua hidup kehidupan anaknya tuh ada didominasi oleh orang tua sih, jadi kayak misal ada apapun orang tua harus merestui biar hidupnya anak itu berkah. Nah, itu apa itu kayak aku tuh sama seperti apa yang diceritakan Mbak Tata tadi kurang lebih ya Mbak. Jadi Mbak Tata kan tadi mengalami masalah tuh kayak, oh orang tua aku ini seperti kayak karena aku nggak boleh main di sini, nggak boleh main di sini, gitu sering ngekang gitu. Nah, kan Mbak Tata kan ingat-ingat juga Mbak Tata ini kan anak berapa? Tidak ada Oh, anak tunggal. Kayak bisa jadi orang tuanya tuh berpikiran kalau oh anak ini cewek gitu, aku harus jaga secara baik-baik gitu karena itu adalah amanah dari Tuhan. Nah itu jadi kalau Mbak Tata itu kalau semisal orang tuanya ini kalau melarang lagi gitu, melarang lagi kalau oh kamu nggak boleh ke sini ya bro, atau kamu nggak boleh ke sini ya nak.
Jadi kalau itu dipikir lagi kalau pasti kamarku kalau bicara begini tuh ada sisi positifnya gitu. Jadi kalau Mbak Tata tuh nggak gitu, kalau nggak ditekan mentah-mentah, oh ini mamaku tuh pasti ngelarang aku karena aku perginya sama temanku, aku perginya sendiri gitu. Jadi kayak nggak dikoreksi gitu. Nah, apa sih yang Mbak Tata bisa ambil dari perspektif saya ini? Mungkin lebih mikir sih kalau orang tua aku overprotective berarti itu tanda yang sayang sama aku, nggak yang nggak boleh kita sebut gitu. Oke, bagus ya Mbak Tata udah pinter ini apa itu kayak mengevaluasi dirinya buat apa itu lebih baik lagi ke depannya dan bisa kayak lebih jujur lagi ke orang tuanya dan bisa mengkomunikasikan semua hal itu ke orang tua gitu. Oke, ini waktunya udah selesai ya Mbak? Ini jam berapa ini ya Mbak? Saya lupa nggak bawa jam. Kayaknya itu deh belum, masih kurang 4 menit lagi atau 20 menit. 4 menit lagi ya. Oke. Berhubung waktunya apa itu kayak udah 4 menit lagi ya Mbak. Saya rasa kalau Mbak Tata cerita lagi pun ini masalahnya Mbak Tata itu belum selesai sepenuhnya. Gitu. Jadi sesuai kesepakatan kita di awal gitu ya Mbak. Apakah Mbak Tata berkenan untuk apa itu melanjutkan sesi konselingnya di minggu depan? Jadi ya, Oke, sedia Mbak. jadi ya. Oke, kira-kira mau hari apa Kak? Mungkin minggu depan di hari Minggu sih kalau nggak hari Sabtu gitu. Oh, hari Minggu kalau nggak hari Sabtu ya. Oke, kita rencanakan di minggu depan ya Mbak lewat WhatsApp. Iya. Oke, sebelum mengakhiri konseling ini, saya izin menyimpulkan ya Mbak dari masalahnya Mbak Tata tadi. Kan Mbak Tata tadi mempunyai kedua orang tua yang overprotective, yang apa itu menganggap Mbak Tata itu kayak oh masih anak kecil nih, jadi kayak nggak boleh kemana-mana. Jadi kan Mbak Tata itu pernah ada kejadian Mbak Tata tuh kayak nekat gitu ya, nekat pergi ke dia main jauh gitu tanpa kabar ke orang tua terlebih dahulu. Jadi orang tua tuh pada panik ya nyariin Mbak Tata gitu. Nah, terus semenjak kejadian itu Mbak Tata tuh oh ya sebelumnya Mbak Tata tuh anaknya ya suka bohong gitu kan ya. Iya, kamu nggak berani sih komunikasi sama orang tua. Suka bohong, suka kayak nggak jujur gitu sama orang tua gitu. Tapi semenjak ada kejadian itu orang tuanya Mbak Tata tuh kayak lebih kayak memberi sedikit kebebasan ke Mbak Tata gitu, tapi masih dalam awasan orang tua gitu ya Mbak. Oke, bagus-bagus. Apalagi Mbak Tata tadi juga kayak berencana nggak mau lebih baik lagi dan apa-apa harus dikomunikasikan sama orang tua gitu ya Mbak. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Tata? Sudah sedikit lega sih Mbak, karena kan saya kan juga nggak boleh cerita ke temen kan, saya kan jadi kan saya cerita ke mbaknya ya sekalian konseling. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mempercayakan kepada saya. Sama-sama. Oke, berhubung sesi konselingnya ini sudah habis dan waktunya sudah mencapai 30 menit, alangkah baiknya kita akhiri ya Mbak. Iya. Oke, Terima kasih ya Ibu. oke, sampai jumpa di minggu depan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi ya. Ya.